Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di video pembelajaran kimia kelas 10 SMA Islam plus Askia. Kali ini kita akan masuk ke bahasan yang baru ya. Kalau yang lalu sudah persamaan reaksi pembatas, Bapak harap sudah bisa. Kalau belum, nanti kita akan coba untuk mencari tahu ya dari pengayaan soal dan sebagainya, supaya bisa lebih paham lagi dan lebih cepat lagi dalam melihat ini soal dan mencari jawabannya dengan benar ya. Hari ini kita masuk rumus empiris dan rumus molekul ya. Nah, apa itu rumus empiris? Jadi kalau ditanya rumus empiris, atau nanti kita singkat sebagai RE supaya gampang ya. Rumus empiris ini adalah menyatakan perbandingan atom ya, perbandingan atom dari unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa kimia. Namun perbandingan mol ya, perbandingan mol atau perbandingan atomnya yang terkecil, perbandingan mol yang terkecil dan bulat ya, dan bulat dari atom-atom penyusun suatu senyawa ya. Kepanjangan nih definisinya ya, yang penting paham maksudnya lah. Nanti akan lebih jelas seandainya Bapak buat contoh. Kemudian ada namanya rumus molekul, RM. RM ini adalah rumus sebenarnya, adalah rumus kimia sebenarnya, rumus kimia yang sebenarnya dari suatu senyawa atau suatu zat ya. Itu namanya rumus molekul. Misalnya ya, sini Bapak buat contoh. Kalau umpamanya kita sudah pernah mengetahui ada senyawa namanya glukosa atau gula, dia termasuk non elektrolit kan ya. Kemudian kalau ditanya apa rumus kimia dari glukosa? Rumus kimia dari glukosa adalah C6H12O6. Jadi glukosa ini namanya. Kemudian C6H12O6 ini namanya rumus kimianya atau rumus molekul namanya, rumus sebenarnya. Lalu kalau kita cari tahu rumus empirisnya, apa rumus empiris? Perbandingan terkecil. Jadi ini 6, 12, 6. Jadi perbandingan C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6. Berarti ini 6, 12, 6 perbandingannya. Kita buat yang terkecil, yang paling kecil. Dari 6, 12, 6 itu sama-sama kita bagi 6. Jadi di sini ada istilahnya X. X-nya itu pembaginya 6. Jadi masing-masing atom kita bagi 6. Berarti C-nya jadi 1. H-nya 12 bagi 6, 2. O-nya bagi 6, 1. Jadi rumus empirisnya CH2O. Pembaginya X-nya adalah 6. Jadi X itu namanya adalah pembagi ya, atau pembanding, pembaginya lah gitu ya. Kemudian misalnya lagi ada suatu senyawa namanya adalah etena ya. Ini juga udah pernah ya bahas alkena kan ya. Etena itu C-nya 2, hanya 4. C2H4. Rumus empirisnya apa? 2 dan 4 kita bagi 2 supaya dia terkecil. Jadi C-nya 1, hanya 2. Jadi rumus empirisnya CH2. Ya kan? Kemudian lagi misalnya kan, bagaimana dengan air? Air itu rumusnya adalah H2O. Nah, H2O ini hanya 2O nya 1. Gak bisa lagi kita jadikan terkecil. Ya udah, berarti dia X-nya itu 1. Berarti sini H2O ya tetap H2O. Gitu ya. Misalnya lagi apa? Senyawa yang kita tahu. Misalnya ada senyawa ini ya, senyawa garam. Nah, namanya natrium oksalat. Rumus molekul yang sebenarnya Na2C2O4, namanya rumus garam oksalat, natrium oksalat ya. Nah, ini kita sama-sama bisa bagi 2 kan?
2. Berarti Na-nya jadi 1, C-nya jadi 1, O-nya jadi 2. NaCO2. Nah, seperti itu ya. Itu yang seperti ini namanya rumus molekul dan rumus empiris. Jadi rumus empiris itu adalah rumus dari perbandingan yang terkecil, sementara rumus molekul adalah rumus yang sebenarnya dari suatu senyawa. Lalu nanti ada istilahnya pembaginya itu X. Nah, di soal biasanya X-nya inilah yang ditanyakan atau dicari. Ya, ditanyakan atau dicari. Nah, X-nya ini nanti kita mencari X. Nah, bagaimana cara mencari X? Tentu ada hubungan. Hubungannya gini. Jadi kalau dari sini tadi berarti kan rumus molekul itu kan itu sama dengan rumus empiris yang kita kali dengan X. Nah, kan jadi rumusnya seperti ini. Jadi rumus empiris dikali X atau dikali pembagi itu atau pengali ya, itu sama dengan rumus molekul. Nah, rumus molekul kan misalnya kan gini ya. Nah, misalnya tadi contoh tadi kan kalau kita apakan kemari berarti rumus molekulnya C6H12O6. Rumus empirisnya CH2O kali 6 kan gitu. Jadi C-nya kali dalam 6, hanya ke dalam 12, O-nya ke dalam 6. Nah, bagaimana untuk mendapatkan X ini? Untuk mendapatkan X-nya nanti rumus molekulnya ini kita hitung atau kita cari massa molekul relatif. MR itu kan ada nilainya. Misalnya MRI 18, MR glukosa nanti kita cari kan MR yang kemarin yaitu 180 misalnya. Nah, rumus empirisnya pun setelah kita dapat, kita akan mencari MR-nya. Jadi sama-sama kita masukkan MR di sini. Jadi ini ada nilai MR dan nilai MR nanti X-nya akan dapat. Jadi kalau MR dari A2C6 berapa ini? MR-nya 180. Nah, MR dari ini berapa? MR-nya ini kan 30 kalau dicari. Berarti 30 kali 6 180. Nah, begitulah ya kerangka untuk menghitungnya nanti. Kita mencari X itu dengan cara memasukkan rumus ini. Nah, sementara rumus empiris sendiri ya. Rumus empiris sendiri itu sering juga ditanya dari soal selain X-nya tadi ya. Jadi rumus empiris itu sering juga ditanya dari soal. Gimana cara menghitung rumus empiris? Cara menghitung rumus empiris adalah kita cari masing-masing. Jadi sebenarnya kita mencari mol ya, mol masing-masing unsur. Jadi kita cari mol unsur ya, mol masing-masing atom. Mol masing-masing atau mol tiap atom. Mol tiap atom atau mol masing-masing atom. Nah, caranya gimana mencari mol masing-masing atom? Ada dua nanti di soal. Pertama, bisa kita mencari molnya itu dengan rumus gram per AR unsur masing-masing. Atau kita juga bisa mencari dengan cara mol sama dengan, jadi ada nanti nilai persen unsur. Nah, itu aja kita bagi dengan AR masing-masing. Jadi mencarinya mol dengan AR masing-masing. Oke, kita langsung aja masuk ke contohnya. Coba nanti kamu lihat LKS itu di halaman 54 ya, ada di soal nomor 5 dan nomor 6. Kita akan bahas dua soal itu. Sekarang kita lihat dulu nomor 5 ya. Nomor 5, suatu oksida nitrogen. Jadi dibilang oksida nitrogen. Oksida itu oksigen ya. Oksida nitrogen itu berarti ada nitrogen dengan oksigen. Nah, namanya oksida nitrogen. Jadi kalau kita gambar rumus umumnya itu nitrogen itu N, oksida itu O ya kan. Tapi kita nggak tahu berapa N-nya berapa O-nya. Jadi kita buat aja ini NXOY gitu. Nah, itu oksida nitrogen. Nah, katanya ini terdiri atas 7 gram nitrogen, 7 gram N, dan 12 gram oksigen, dan 12 gram O. Pertanyaannya, jika AR dari nitrogen sama dengan 14 dan AR dari oksigen sama dengan 16, maka apa rumus empirisnya? Nah, rumus empirisnya apa? Cara menentukannya tadi gimana? Rumus empiris yaitu dengan cara mencari mol tiap-tiap unsur. Cari aja. Jadi ini caranya apa? Mol tiap unsur. Mol N
Kita banding ya, ini kita buat perbandingan gitu ya. Mol O. N molnya di sini ada gram, nih 7 gram, ada AR-nya 14. Nah, di sini Pak bagi langsung gramnya 7 gram per 14. Kan kita cara nyari mol gram per AR. Nah, ini pembanding ya, bukan sama dengan. Kemudian O-nya adalah 12 gram. AR-nya adalah 16. Sederhanakan, berarti ini jadinya berapa? 7 bagi 4 ini setengah. Ini kalau kita bagi jadinya sama-sama bagi 6. Bisa enggak ya? Bagi 4. Kalau bagi 4 berarti 3/4. 3/4 ini boleh kita buat pecahan Pak? Boleh. Nah, kita buat pecahan berarti 0,5. Ini 0,75. Nah, ini kita kali berapa supaya dia jadi bulat? Coba kita kali 2 Pak. Oke, coba kita kali 2 ya, berarti 0,5 kali 2 1. 0,75 kali 2 1,5. Oh, nggak bulat juga Pak. Oke, kalau nggak bulat kita kali yang lain, jadi bilangan bulat karena indeks itu harus bulat. Kali 4, sepertinya kali 4 ya. Nah, kita kali 4, jadi kalau kita kali 4 berarti 2 kali 4 6 ya. Kali 4 kok 6? 3 ya kan. 0,75 kali 4 di 3. Berarti apa? N nya 2, O nya 3. Berarti rumus empirisnya apa? N2 O3, karena tadi empiris itu perbandingan mol dari unsur-unsur, perbandingan mol dari atom-atomnya. Jadi N2O3 rumus empirisnya. Oke, berikutnya mengerti ya. Kita lihat nomor 6 sekarang. Suatu hidrokarbon terdiri atas 2,4 gram karbon. Hidrokarbon itu kan kemarin hidrokarbon itu CXHY gitu kan. Hidrokarbon ada hidrogennya, ada karbonnya. Katanya terdiri dari 2,4 gram karbon. Jadi ada 2,4 gram karbon. 2,4 gram karbon dan 0,3 gram hidrogen. 0,3 gram hidrogen H. Jika 0,2 mol senyawa tersebut memiliki massa 110,8 gram. Jadi senyawa ini ada 0,2 mol. 0,2 mol suatu senyawa CXHY tadi. Ini dia katanya memiliki massa sama dengan 110,8 gram. Nah, rumus molekul senyawa. Jadi yang di sini ditanya rumus molekulnya, bukan lagi rumus empiris. Nah, gimana nih menyelesaikannya kalau ditanya rumus molekul begini? Jadi rumus molekul tadi kita hubungkan. Udah ada belum rumus empirisnya? Belum ada. Rumus molekul itu adalah rumus empiris ya, dikali dengan X. Ingat tadi langkahnya. Di sini rumus molekulnya kita cari MR-nya, rumus empirisnya kita cari MR-nya. Nah, bagaimana mencari MR masing-masing? Pertama kita cari dulu MR dari rumus molekul. Nah, ingat tidak kalau ada mol ada gram? Apa hubungannya kemarin dalam grafik atau dalam diagram mol, mengubah gram ke mol ya, dari gram ke mol itu dibagi MR kan, ya kan, dari mol ke gram itu dikali MR kan. Nah, jadi kan gini jadinya kemarin 0,2 mol ya kan, masih ingat ini kan, dikali MR kan sama dengan gram, 10,8 gram, sehingga MR sama dengan 10,8 dibagi dengan 0,2. Berapa ini? 10,8 berarti 108 bagi 2 54. Jadi MR-nya 54. Nah, di sini nanti kita tuliskan MR rumus molekulnya 54 sama dengan rumus empirisnya udah ada apa belum? Nah, rumus empirisnya belum ada. Ya, kita cari dulu rumus empirisnya. Sama kayak cari rumus empiris yang tadi di sini. Masing-masing kita cari molnya. Jadi kalau ada C
Ya, jadi mol C kita bandingkan sama mol H. Mol C kita banding mol H. Nah, C itu ada 2,4 gram per AR-nya C 12. Ya, ARC tadi kan 12 ya. Atau kalau nggak tahu lihat tabel periodik. Jadi ARC itu 12. ARH sama dengan 1 ya. Jadi bandingkan hanya 0,3 bagi 1. Berarti ini 0,2 jatuhnya, ini 0,3. Sederhanakan sama-sama dibagi 0,3. Dibagi 0,1 atau dikali 10 pun boleh. Ya, bebas ya sebenarnya, mau dikali, mau dibagi. Biar enak Pak, dikali aja. Kali 10. Berarti 2 banding 3. Jadi rumus empirisnya C2H3. Oke, nah sini Bapak masukkan C2H3 dikali X. Lalu Bapak cari MR dari C2H3 berapa MR dari C2H3? Kan bisa ya, C2H3 cari MR-nya sama dengan 2 kali 12 kan ARC tambah 3 kali ARH1. Berarti 2 kali 12 adalah 24. 24 tambah 3, 27. Jadi kita lanjutkan ke sini. 54 sama dengan MR-nya C23 adalah 27 kali X. Jadi X sama dengan 2. Maka rumus molekulnya setelah kita dapat X, C2H3 kali X-nya 2. Jadinya C4H6. Nah, inilah jawabannya rumus molekulnya. C4H6. Demikian pembahasan tentang rumus molekul dan rumus empiris.